Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Wanda sawa gele ke Keriso Yesus soaya ya ita. Sanga bele ya o. Meno iwa ota denia le faridao. Nei fataro rao bahalewe adra." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam dunia pendidikan, nilai betapa penting, utamanya bagi seorang pelajar. Nilai yang besar atau nilai baik akan menjadi kebanggaan, menjadi pendorong dan penyemangat selama belajar, dan menjadi syarat untuk naik kelas dan atau lulus dari tingkat pendidikan yang sedang dijalani, serta dapat menjadi pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam nats dari surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12, Paulus juga mengaku telah mendapat penilaian dirinya dari Kristus Yesus. Nilai yang didapati Paulus dari Kristus Yesus melebihi nilai seorang siswa atau seorang pelajar dari seorang pengajar. Sebab nilai yang diperoleh oleh Paulus tidak hanya sebatas hasil dari penilaian secara objektif, melainkan hasil dari penilaian secara ilahi. Oleh karena itu, berdasarkan nats tersebut, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ternilai setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius mengungkapkan kebanggaan dan sukacitanya setelah menjadi orang percaya dan sebagai salah seorang pelayan kepada Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sendiri telah memberi kekuatan kepada Paulus dalam mengiringi dia, sehingga Paulus dianggapnya setia dan mempercayakan pelayanannya kepada Paulus. Penilaian atau dianggap setia yang disandang oleh Paulus dari Yesus Kristus berbanding terbalik dengan realita kehidupan Paulus yang sebelumnya. Kehidupan Paulus sebelumnya lebih lanjut diungkapkan pada ayat kemudian, bahwa dahulu ia seorang penghujat, penganiaya, dan seorang ganas. Bandingkan 1 Timotius pasal 1 ayat 13, demikian juga Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Dan kini Paulus menjadi pribadi yang dikenang dan disenangi oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa dan bagaimana kita sebelum menerima Yesus? Boleh saja kita seperti Paulus yang dahulu, dan tidaklah masalah di hadapan Tuhan. Yang terpenting adalah keadaan kita yang kini dan yang akan datang. Untuk mencapai ternilai setia, harus melewati proses pertobatan, seperti Paulus yang mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Filipi pasal 3 ayat 7. Perbuatan dosa tidak hanya menghambat perolehan nilai yang baik dari Tuhan, melainkan juga akan menghalangi seseorang untuk beroleh kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lewat renungan ini saya teringat dengan satu nyanyian rohani yang berjudul "Selidiki Aku". Nyanyian tersebut demikian: "Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus? Engkau yang maha tahu dan menilai hidupku,
tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kalimat terakhirnya mengatakan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penilaian kehidupan rohani seseorang adalah hak prerogatif Allah sendiri. Jika Tuhan saat ini dan atau saatnya nanti akan menyelidiki dan mengeluarkan nilai kehidupan kita di hadapannya, nilai apa yang kita peroleh, mulailah menapaki langkah seorang pemenang dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sama seperti Paulus. Dan milikilah komitmen penuh sebagai orang percaya dan pengikut Yesus yang setia. Muliakan dan kasihilah Tuhan dengan segenap hati, serta berharap dan andalkanlah Dia dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan ini. Jangan setengah-setengah, apalagi kalau pura-pura saja di hadapan Yesus. Dan lebih ironis lagi, kalau menjadi mantannya pengikut Yesus. Hendaklah setiap kita akan ternilai setia di hadapan Yesus Kristus, sama seperti Paulus yang telah lebih dulu ternilai demikian. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Wanda sawa gele ke kiri so Yesus so ayah ya ita, sangabele ya meno iwa atadania le faridao me ifatero rao bahalewe andra. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. Selamat ternilai setia dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.